Ini itu banyak monyetnya ya. Banyak monyet. Hah? Iya. Oh ya, itu di depan juga monyet banyak sekali. Itu orang jualan kayak jualan di dunia main. Tuh. Banyak monyet yang ada di ini. Nggak mau kue kayaknya. Nggak mau, dia di kacang. Oh, dia masih depan, kok taruh di depan nggak kelihatan. Mau apa kue? Kenceng. Itu mas. Dia Alhamdulillah kedatangan tim Minal Masjid Ilal Masjid disambut oleh banyak sekali monyet-monyet yang menjaga atau yang menjadi monyet-monyet liar di hutan ini, dan mereka mendatangi pengunjung meminta makan. Tapi ada satu hal yang sangat unik sekali adalah setelah mereka menyambut kami masuk ke dalam masjid atau masuk ke areal masjid, maka mereka tidak ada satupun yang berani masuk ke masjid dan tidak. Alhamdulillah, tim Minal Masjid Ilal Masjid telah sampai di Masjid Saka Tunggal Baitus Salam Banyumas. Masjid yang didirikan tahun 1288 ini dipercaya atau diyakini adalah masjid tertua di Pulau Jawa. Kalau kita runut, masjid ini kalau dia didirikan pada 1288, maka ini masjid lebih tua, lebih dahulu berdiri sebelum Majapahit. Karena Majapahit berdiri tahun 1294. Artinya masjid ini berdiri pada masa Kerajaan Singosari. Bagi teman-teman yang akan mengunjungi masjid ini, uniknya masjid ini masih banyak kera-kera yang berekor panjang ya. Tadi kami dikerubutin kera-kera ya. Ada yang ketakutan juga, Termasuk saya. termasuk saya. Tapi selama kita tidak ganggu mereka, insya Allah mereka tidak ganggu. Mereka hanya minta makan saja gitu. Nah, ini hubungannya pun terlihat seperti di dalam bagian masjid itu ada hiasan yang 4 arah mata angin, ya. Itu kalau kita lihat, kalau kita zoom, ya, itu ada cakranya, ya. Kemudian atapnya sendiri itu sudah diperbaiki. Ya. Sekarang sudah menggunakan seng dan spandek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami tim Minal Masjid Ilal Masjid sekarang sudah berada di Masjid Saka Tunggal Baitus Salam Banyumas. Masjid Saka Tunggal Baitus Salam Banyumas ini dipercaya adalah masjid yang tertua di Pulau Jawa. Bapak, kita lihat semua bahwa masjid ini memiliki pola saka tunggal. Saka tunggal itu artinya
penopangnya ada satu di tengah-tengah. Kemudian sama seperti Masjid Saka Tunggal yang di Kebumen, ya, Kebumen, itu juga sama, tetapi terlihat sangat jauh lebih tua, ya. Terlihat dari ukiran-ukirannya, motif-motif ukiran ini adalah motif-motif ukiran Singosari. Kalau kita lihat, Masjid Tunggal ini ukurannya sekitar 12 meter kali 18 meter. Masjid ini jauh mendahului Wali Songo. Karena Wali Songo itu ada di abad 15 dan abad ke-16 Masehi. Sementara ini 1288 itu adalah sekitar pada saat kerajaan Singosari, juga lebih awal daripada kerajaan Majapahit. Karena Majapahit sendiri itu berdiri tahun 1294. Nah, kita lihat ukiran-ukiran di sini, ini memang bukan ukiran seperti ukiran Majapahit, tapi ini adalah ukiran Singasari. Nah, di bawah pada dinding Saka Tunggal ini ada 4 daun, ya. 4 daun ini menggambarkan mata angin. Ya. Mata angin utara, selatan, timur, dan barat. Nah, di dalam Masjid Saka Tunggal ini ada juga cukup yang aneh, yang unik adalah mereka pada waktu sholat Jumat azannya 4 kali, bukan 4 kali, tapi azannya 4 orang. Sekaligus. Beda dengan masjid di Jawa, di Cirebon, itu azan pitu. Azannya 7 orang. Kalau di sini azannya adalah 4 orang. Kemudian juga azan itu tidak menggunakan pengeras suara. Jadi langsung, tanpa pengeras suara. Semua dilakukan berjamaah. Kemudian, uniknya lagi seluruh rangkaian sholat yang di sini itu dilakukan secara berjamaah, mulai dari sholat tahiyatul masjid, qobliyah Jumat, kemudian sholat Jumat, ba'diyah Jumat, dan sholat zuhur. Itu dilakukan secara berjamaah. Di sini kita lihat ada 3 tempat, ya, yang dikerudungin. Ini adalah mimbar untuk khutbah. Tolong dibuka kainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terlihat sangat kuno sekali. Sangat kuno sekali. Ini adalah ukiran-ukiran Singosari. Di ujungnya itu ada tulisan Allahu la ilaha. Ya. Allahu la ilaha. Ini adalah mimbarnya, dan dipercaya ini adalah mimbar asli. Karena ukiran-ukirannya, motif ukirannya juga berbeda, hanya dilindungi dengan cat. Ini terbuka, ada tirai, kemudian di sebelah sana juga ada tirai. Kita lihat, itu sudah lapuk. Kemudian di bawahnya juga ada tempat menyimpan sesuatu. Nah, ini masjidnya, mihrabnya sederhana, sangat sederhana, jauh dari kesan mewah. Maka ini menunjukkan bahwa ini suatu yang asli. Ditutup lagi tolong. Ini kita lihat, coba intip mihrabnya dulu. Ini adalah mihrab, tempat imam, ya. Tempat imam sangat sederhana dan sangat kecil, ya. Sangat sederhana dan sangat kecil, tanpa apa-apa, ya. Kemudian kita lihat yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ini ada file-file kali seperti lemari, sepertinya, ya.
ada seperti lemari tempat menyimpan, apakah tempat menyimpan Al-Quran atau apa, gudang. Nah, di sini ada bekas tempat figura. Cuma saya enggak tahu apa isinya. Ada nih, sudah rusak tapi tuh. Oh iya, ada. Ini terawat. Cuma memang tidak terbaca lagi, tapi memang ada tulisan di belakangnya. Ada tulisan Arab. Apakah ini Al-Quran? Kalau hurufnya hurufnya adalah huruf Arab, tapi bukan Al-Quran karena di sini ada garis naik ke atas ya. Iya. Kita tidak tahu persis ini apa. Ya. Kemudian di samping mihrab itu ada lagi seperti kaligrafi. Ini kaligrafi. Saya nggak tahu. Ini ada tulisan Rasulullah. Kemudian ada tulisan Allahu Jalalahu, ya. Ada tulisan Utsman. Ada tulisan, ini sepertinya kaligrafi Allah dan Muhammad, ya. Ini tulisannya adalah Muhammad. Ini tulisan Allahu Akbar. Kemudian ada Muhammad, ini Muhammad. Kemudian ini Rasulullah. Kemudian ini adalah Jalalahu, ya. Di bawahnya adalah Utsman. Berarti ini adalah khalifah di sekelilingnya, ya. Ini sangat kuno sekali, ya, sangat kuno sekali. Sangat kuno sekali. Kemudian di dinding atas itu ada kaligrafi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya. Kemudian di sampingnya ada lagi kaligrafi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yasfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sa' wa syi'a kursiyyus samawati wal ard. Kemudian nyambung lagi, ini adalah surat Kul. Ada kaligrafi lagi. Jadi kaligrafi hanya ada di depan, bagian depan, ya. Dan ini sepertinya kaligrafi yang diukir, ya. Kaligrafi yang diukir. Dan sepertinya asli, karena kayunya ukirannya kasar, ya. Di bawahnya ada tulisan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini ukirannya memang ukiran beda, ya, dengan ukiran sebagian masjid di Pulau Jawa. Masjid Pulau Jawa ukirannya mendekat kepada Majapahit atau Mataram. Tetapi ini lain. Ini lebih tua daripada Majapahit atau Mataram. Ini ukiran seni dari Singosari. Maka dipercaya ini adalah masjid yang memang didirikan tahun 1288. Ada 4 pintu, ya. Tapi 3 merupakan pintu utama. Yang satu lagi adalah pintu seperti pintu emergency. Dan ini ada beduk, ya. Beduk, wallahu alam, ini beduknya tahun berapa? Tidak tahu, tetapi sudah sangat tua beduknya. Beberapa bagian diantaranya kulitnya ada yang sudah coplok. Dan ini sepertinya kalau tidak kulit sapi, kulit kerbau. Klemnya juga bukan dengan klem kling, ya. Ini klemnya adalah menggunakan klem kayu. Kayu yang
dibolongkan untuk menjadi klem. Di samping itu ada kentongan. Foto dulu, sesi foto belum. Yuk foto dulu. Ini adalah bagian luar atau bagian selasar masjid, ya. Ada bagian selasar masjid yang lebih rendah posisinya dibandingkan masjid yang utama. Juga tiang penopangnya adalah tiang-tiang kayu jati, ya, dengan pondasi yang sudah diperbaharui sepertinya. Dinding pada bagian luar ini juga sudah diperbaiki atau nih. Kemudian kisi-kisinya juga sudah sama. Ini sudah diperbaiki juga, sudah hasil renovasi tambahan perluasan. Ini adalah ruangan tempat sholat wanita. Ya. Ini adalah ruangan tempat sholat wanita. Iya, ini ruangan tempat sholat wanita. Ini bagian atap dari selasar. Jami Baitus Salam Cikakak. Ini adalah tempat wudhu. Tempat wudhu ini sepertinya sudah baru, ya. Hasil perbaikan, rehabilitasi dengan atapnya spandek. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa sampai di hari ke-10 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya zaman. Yang pertama kita ingin mengucapkan terima kasih kepada inisiator acara Minal Masjid Ilal Masjid, yaitu dari masjid ke masjid, yaitu Bapak Haji Tri Hidayanda. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Kakanda Haji Hendra sama Kakanda Barlaba Sembiring sama Kakanda Samson. Atas kebersamaan selama dalam perjalanan suka dan duka kita lalui. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah kita sebagai saksi atas keberadaan para dai-dai yang dilakukan oleh para wali, juru dakwah, para wali, baik orang-orang yang tidak disebutkan namanya. Dari perjalanan kita 39 masjid yang awalnya direncanakan 40, kita bisa melaksanakan 39 masjid. Dari yang kita lalui kita bisa tahu betapa perjuangan para wali itu betapa beratnya. Dan yang menarik adalah selama ini kita tidak tahu bahwa sebelum wali mengorganisir dakwahnya ternyata ada para pendahulu sebelum wali itu, yaitu yang khususnya yang di Indramayu dan Cirebon, yaitu ada 4 utusan dari Baghdad, yaitu Syekh Datul Kafi, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim, dan satu lagi wanita saya lupa namanya. Beliaulah orang-orang yang menjadi penengah, penasehat
para wali ketika wali mengadakan surah, yaitu di Masjid Merah Cirebon. Dan ini menjadi saksi sekaligus kita mengcounter orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa wali tidak ada sejarahnya, tidak ada buktinya. Dan yang terakhir adalah yang menarik, yaitu ketika kita berkunjung ke Masjid Saka Tunggal di Banyumas. Ternyata ada masjid yang dibangun juga sebelum para wali itu juga membangun masjid seperti di Demak dan sebagainya, termasuk sebelum berdirinya kerajaan Demak, yaitu dibangun sekitar 1288 Masehi. Masal Singosari. Kalau kita lihat dari bangunannya adalah bangunan zaman Singosari, sehingga ini menjadi satu bukti dan mudah-mudahan ini menjadi hadiah buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita peduli terhadap perjuangan para leluhur kita, yaitu para wali dan para orang-orang soleh terdahulu. Dan mudah-mudahan semangat spirit beliau bisa dilanjutkan generasi sesudahnya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan sedikit ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan keselamatan sampai berjumpa dengan keluarga kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.